mayoritas stadion di sana kualitasnya oke. Mengembangkan diri sebagai individu, bukan hanya sebagai pesepak bola. Ngatur istirahat sendiri, ngatur makan sendiri. Kalau soal nominal, dulu ya, sekali lagi dulu ya. Kalau sekarang... Ya baik, para netizen dan juga subscriber channel YouTube PRFM, serta mungkin penyokong dari supporter Malaysia, saya Ahmad Fauzi, kita akan coba langsung berbincang bersama dengan legenda pemain tim nasional Indonesia, El Capitano, pada masanya bersama Bang Ponario Astaman. Bang Popon, kabar baik ya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Popon, ini di channel YouTube PRFM kita akan coba ngobrol berkaitan dengan perbedaan dan juga kita ngobrol antar kompetisi di Indonesia dan juga Malaysia. Anda tahun 2006-2007 ya Bang ya, sempat berkiprah di Malaysia. Apa sih mungkin bisa cerita perbedaan yang sangat bisa dikatakan cukup berbeda antara Malaysia dan Indonesia, Bang Popon? Perbedaan paling nyata itu waktu saat saya di sana ya, atau zaman saya itu yang paling nyata adalah fasilitas. Fasilitas dalam artian sarana dan prasarana pertandingan, stadion, kemudian juga lapangan latihan, lalu juga official dalam tim, fasilitas kesehatan, official yang saya maksud waktu itu sudah sampai ke fisioterapi. Nah, itu personel dalam tim official dan semua tim sudah ada pada waktu itu. Karena kalau saya bandingkan waktu itu kalau tidak salah di Indonesia nggak semua waktu itu pakai fisio. Kalau sekarang kan udah semua tuh pakai fisio. Kalau dulu yang ada cuma measure aja, baru beberapa klub yang pakai fisio pada waktu itu. Jadi itu dari sisi sisi sarana prasarana dan kelengkapan tim. Kalau stadion nggak usah dibilang lah, waktu itu bagus semua stadion di sana. Sekarang kita sudah mulai menyusul, tapi pada waktu itu kentara sekali bedanya. Kentara sekali bedanya Bang ya. Bang, artinya kan dari segi fasilitas. Nah, sebenarnya ini ada agak sedikit sensitif sih saya bertanya, terutama beberapa mungkin perbedaan yang mencolok adalah bisa dikatakan gaji begitu. Apa benar gaji di Malaysia dan di Indonesia berbeda dalam artian pertama besarannya, yang kedua ketepatannya nih Bang. Apakah ada juga kasus ini tim di Malaysia seperti apa nih? Oh, kalau soal nominal dulu ya, sekali lagi dulu ya. Kalau sekarang ya terlebih walaupun memang masih kita lihat di media juga di sana ada beberapa tim yang bombastis ya soal gaji, tapi klub-klub di Indonesia sekarang juga sudah mulai membaik lah kalau dilihat dari nominal gaji, walaupun memang pemainnya masih terbatas, belum semua pemain dan bisa dikatakan jomblang ya, ada yang ya bintang pemain nasional atau pemain asing yang kontraknya wow, tapi masih ada juga yang para pemain lokal atau pemain yang biasa-biasa aja, sangat jauh perbedaannya. Tapi saya pikir itu ya kembali ke pasar lah ya kalau soal gaji. Lalu kalau untuk ketepatan sekarang justru hampir sama. Kita juga lihat di Malaysia, karena kebetulan juga di Malaysia ada kayak apinya gitu, ada kayak asosiasi juga sering menangani, sekarang juga sering menangani masalah keterlambatan gaji. Jadi bukan patokan bahwa di sana gaji lancar juga, ada juga beberapa kasus dan per tahun juga saya lihat rutin, walaupun mungkin jumlahnya berbeda, kasusnya berbeda dengan di Indonesia jumlahnya. Baik. Fasilitas gaji bisa dikatakan mungkin hampir rata lah ya, tapi mungkin Malaysia bisa jauh lebih baik, jauh lebih duluan begitu Bang Popon ya. Tapi Bang Popon, kalau bicara soal supporter, nah apakah supporter di Malaysia begitu loyal, begitu fanatik seperti di Indonesia? Kalau saya bilang masih fanatik di Indonesia, masih loyal, masih fanatik di Indonesia, kemudian masih semarak juga di Indonesia. Memang ada sih di Malaysia beberapa tim besar ya yang sama basis supporternya juga banyak, tapi untuk atraktif kemudian juga untuk militansi saya pikir supporter Indonesia masih lebih baik. Masih lebih baik ya, ada Bobotoh, ada Viking, ada Jackmania,
ada Ada Maxman bonek, juga gitu ya. Mania. Bonek. Baik, tapi Bang Popon tadi soal supporter begitu. Tapi kalau untuk di sana sendiri kan kalau di sini hubungan supporter kurang harmonis ya, Bang Popon ya. Ada beberapa Ya, lah yang kurang harmonis. Nah, kalau di sana sendiri hubungannya apakah semuanya damai-damai saja, beda ini warna kalau apa? kalau untuk ini saya nggak bisa komentar lebih jauh Hmm, karena waktu zaman saya sih kayaknya sih aman-aman aja, nggak tahu ya sekarang gitu ya. masih adem ya. Waktu zaman saya masih adem-adem aja, bahkan Hmm, ya hampir kayak nggak ada tekanan dari supporter, masih santai-santai banget. Mungkin sekarang nggak tahu, mungkin udah beda kali ya sekarang. hmm, baik. Tapi Bang Ya. Popon, kemarin saya sempat share ke beberapa pendengar PR interaksi kita ataupun Hmm. perbincangan kita pada siang atau sore hari ini berkaitan dengan yang sulit dilupakan kalau kita bicara soal Malaysia. Apa sih Bang Popon ketika Anda main di sana? Kalau ketika main di sana itu ya itu dia, kita main di lapangan yang benar-benar bagus ya. Hampir mayoritas stadion di sana kualitasnya oke, kualitas Hmm, rumputnya bagus, sehingga kita mau main di mana aja, stadion mana aja itu lebih 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 enak lah mainnya, karena memang lapangannya kualitasnya bagus-bagus gitu. Jadi ya. sebagai seorang pemain itu membantu banget gitu. Dan kalau bilang yang nggak bisa dilupakan pada waktu saya main di sana ya justru kesempatan ketemu rekan-rekan senegara waktu itu. Jadi ketemu Bambang, ketemu Eli, terus Ilham sama Kurniawan saya nggak sempat ketemu pas main. Sempatnya ketemu Bambang sama Eli waktu di Selangor waktu itu. Selangor ya. Tapi Bang, apa sih yang membuat Bang Ponario saat itu menerima pinangan dari Telekom Malaka? Karena kenapa nggak ikut bareng ke Selangor begitu bareng BP dan Eli? Atau ini regulasi ya? Kalau nggak salah ya? Enggak, waktu itu memang yang nawarin Telekom Malaka ya? Malaka. Telekom Malaka. Ya, waktu itu yang offer memang Telekom Malaka. Sebelumnya sebetulnya waktu itu sempat sih diajak Bambang ke Selangor, tapi saya waktu itu masih betah main di PSM. Akhirnya Eli lah ke sana kan. Hmm. Jadi dua orang mereka. Nah, setahun berikutnya baru saya pikir ya udahlah, mumpung ada tawaran juga, kenapa enggak gitu, nyoba tantangan di Malaysia gitu, di negara lain kan ya. Alhamdulillah juga oke lah, bermanfaat banget itu buat perkembangan saya sebagai individu maupun pemain. Karena di Malaysia itu nggak ada mes, Gak ada mes? nggak ada. Itu Hmm. semua pemain di sana sampai sekarang itu ya tinggal di tempat masing-masing, tinggal di rumah masing-masing. Jadi ketemu saat latihan, jadi nggak ada mes. Oh. Nah disitulah kita belajar mengembangkan diri sebagai individu, bukan hanya sebagai pesepak bola. Ngatur istirahat sendiri, ngatur makan sendiri, kemudian waktu dan lain-lain, itu waktu latihan, waktu pertandingan, dan itu benar-benar ngatur sendiri. Jadi nggak di mes gitu, emang tinggal di apartemen sendiri. Yang lokal juga gitu, mereka tinggal di rumah masing-masing. Dari rumah masing-masing ya. Bang Popan itu soal apa tadi ya Telekom Malaka. Tapi kalau untuk apa mungkin beberapa tahun ke belakang ya Bang Popon ya, bahkan sekarang sudah masih dibuat Satgas Anti Mafia Bola. Nah, kalau di Malaysia adakah yang seperti itu? Pengaturan skor lah, wasit yang istilahnya kurang adil lah, atau seperti apa nih Bang Popon? Ada wasit walaupun lebih tegas dan boleh dibilang mungkin lebih melindungi pemain, tapi tetap ada lah keputusan-keputusan yang apa ya, yang ya kontroversi lah, atau yang aneh-aneh atau yang nyeleneh lah, tetap ada. Waktu zaman saya pun juga tetap ada. Jadi saya pikir memang ya masih di ASEAN, di negara-negara kawasan inilah mungkin ya. Jadi kualitas wasit juga mungkin tidak jauh berbeda, masih tetap melakukan kesalahan-kesalahan juga. Tapi kan kita tahulah hubungan antara Indonesia dan Malaysia kan sangat agak panas ya dari segi politik maupun olahraga. Nah, ketika dulu Bang Popon main di sana, ada tekanan tidak dari misalkan tuh supporter Malaysia, oh ini orang Indonesia nih main di Malaysia gitu Bang Popon? Kalau tekanan khusus sih nggak ada. Tekanan khusus sih nggak ada. Cuman ya apa ya, memang orang Indonesia di sana itu kan memang dipanggilnya kan ya Indon ya, termasuk ya saya, termasuk pemain bolanya Bambang, Eli, saya semua
itu juga dipanggilnya ya Indon ya, mungkin memang itu udah gitu dari sananya dari dulu sampai sekarang gitu. Tapi kalau untuk teror secara khusus gitu nggak ada. Nggak ada ya. Baik. Nggak ada. Bang Popon, mungkin terakhir nih karena waktu kita terbatas nih Bang Popon ya. Mungkin terakhir apa yang ingin Bang Popon sampaikan kepada mungkin beberapa pemain muda kita nih? Apakah Anda mengajak kepada beberapa pemain muda, contohnya Febri gitu kan, sempat diisukan ke Thailand ataupun beberapa pemain muda lainnya. Nah, apa sih pesan dari Anda Bang Popon? Kalau memang ada kesempatan atau bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain di luar negeri, berkarya di luar negeri, coba ambil, silakan, berani. Itu karena itu tadi, bermain di luar negeri itu bukan hanya mengembangkan kemampuan kita sebagai pesepak bola, tapi juga mengembangkan kita sebagai individu. Banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil saat kita berkarir di luar negeri. Karena memang kita bertanggung jawab, benar-benar bertanggung jawab atas diri kita. Dan itu tadi, di luar tuh nggak ada mes, nggak ada tempat tinggal khusus buat pemain. Disitulah kita belajar atau dididik untuk jadi dewasa. Lebih tanggung jawab dalam arti istirahat, kemudian jadwal waktu latihan bertanding, istirahat makan. Nah, kalau kita udah bisa ngatur itu secara pribadi, itu dampaknya akan sangat luar biasa, akan mendisiplinkan diri kita. Kalau itu kita udah lakukan, kita udah bisa disiplin di dalam lapangan, akan lebih dewasa. Ya, Bang Popon, tapi kalau untuk mungkin tantangan bagi pemain muda adalah star syndrome. Bagaimana dia di satu pertandingan mainnya bagus. Kalau di Indonesia kan supporter langsung tuh Instagramnya diserbu, dipuji dan sebagainya. Kalau di Malaysia sama nggak seperti itu, Bang Popon? Saya pikir sama, itu bukan hanya di Malaysia ya. Saya pikir itu fenomena seluruh dunia, sosial media itu. Jadi memang ya itu yang harus ditantangan lah buat pemain muda sekarang, itu star syndrome atau dunia media sosial sekarang. Jadi ya jangan terlalu cepat puas, jangan terbuai dengan pujian, karena sepak bola siapapun itu, mau muda, mau tua, mau bintang, mau biasa, hari ini bisa hero, besok bisa zero. Jadi ya hari ini menang, main bagus, ya udah nikmati. Besok kerja keras dari nol lagi. Dari nol lagi ya. Itu pesan dari seorang legenda yang pernah menciptakan gol indah ke gawang Qatar ya. Itu gol yang sulit dilupakan loh itu loh. Gol kebetulan. Gol kebetulan. Baik, Bang Popon hatur nuhun sudah menyempatkan waktu di PRFM. Kapan-kapan main ke Bandung ya? Siap. Ditunggu Bang. Thank you. Ya, salam olahraga untuk Anda. Ya, itulah para netizen dan juga subscriber channel YouTube PRFM. Perbincangan kami bersama dengan Ponari Astaman. Menciptakan gol indah. Menciptakan gol indah di kala Indonesia tahun 2004 di Piala Asia ya. Mencetak gol indah ke gawang Qatar. Masih ingat banget itu golnya. Dan juga tadi Bang Popon yang saat ini mungkin berusia 40 tahun ya. Berusia 40 tahun. Dan juga sudah melanglang buana, seperti tadi disampaikan, sudah bermain di beberapa klub besar di Indonesia, mulai dari PKT Bontang, PSM Makassar, Arema, Persija, Sriwijaya FC, dan juga Borneo FC. Ini memberikan pesan kepada beberapa pihak, yang kalau saya tadi cermati adalah pertama soal fasilitas. Jadi di perbedaan antara kompetisi ataupun ya penyelenggaraan di Malaysia dan Indonesia adalah fasilitas yang jauh lebih baik ya, jauh lebih baik. Indonesia pun sudah baik, hanya saja mungkin perlu ditingkatkan lagi. Dulu tahun 2004 2005 ataupun sebelumnya itu sudah ada fisioterapi. Itu membantu pemain untuk recovery setelah pertandingan, karena setelah pertandingan kan jelas ya pasti adalah sakit-sakit urat ya, sakit-sakit urat dan sebagainya, itu juga sudah disediakan. Kalau Indonesia, kalau tidak salah Persib itu baru tahun 2014 atau 2013 tuh menggunakan fisioterapi begitu. Ya itulah mungkin perbedaan. Yang juga satu lagi adalah pesan dari Bang Popon, yang tadi Bang Popon menyampaikan bagaimana cara beberapa pemain yang mungkin ya ada tawaran dari beberapa klub, entah itu Malaysia, Thailand, Vietnam. Bahkan kita masih ingat Irfan Bahdim pernah bermain di kompetisi di Jepang. Itu sebenarnya kalau untuk pemain muda ambil saja gitu kan. Kita di sana bisa belajar banyak. Bahkan di Malaysia itu nggak ada mes pemain ya.
Jadi mereka di rumah masing-masing. Tapi ya itulah membangun mungkin komunikasi, chemistry dan sebagainya ya hal penting. Demikian mungkin perbincangan Mang Ewok, Muhammad Fauzi bersama dengan legenda tim nasional Indonesia Ponari Astaman yang pernah bermain di Malaysia. Ya, tentunya kami sampaikan salam untuk para penyokong Harimau Malaya yang menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.